Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pagi ini kita kembali akan repa yang terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak buruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Anak Tuhan dimanapun berada, dalam repa ini yang menjadi tema bagi kita adalah teladan Yesus dalam memilih. Kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan pilihan. Dalam hal apapun kita diperhadapkan dengan pilihan. Baik dalam hal memilih menu makanan, kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah hubungannya dengan selera? Apakah hubungannya dengan asupan gizi? Apakah hubungannya dengan kesehatan? Selalu diperhadapkan dengan pilihan. Termasuk juga untuk meraih impian kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau jadi apa? Mau seperti apa? Kita diperhadapkan dengan semua pilihan itu. Namun bagi orang yang percaya, ketika dia akan menentukan pilihan, sungguhlah arif dan bijaksana kalau orang percaya meneladani cara Yesus dalam menentukan pilihan. Ketika Yesus menentukan untuk memilih beberapa orang dari murid-murid untuk menjadi rasulnya, dia melakukan hal yang benar. Dia melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sudah selayaknya kita meneladani teladan yang diberikan Yesus bagi kita. Maka dari apa yang diteladankan Yesus kita akan belajar yang pertama pada ayat 13a, di mana dikatakan di sana bahwa kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Untuk apa Yesus naik ke atas bukit? Apa kepentingannya Yesus harus naik ke atas bukit? Dalam Injil Matius dan Injil Lukas disebutkan bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk mengambil waktu sunyi di mana dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dia mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika Yesus akan memilih rasul-rasul, dia berdoa sebelum memilih. Itu yang pertama. Berdoa sebelum menentukan pilihan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menyampaikan apa yang akan dipilihnya kepada Tuhan. Dia menyampaikan dari jumlah yang ada, berapa yang akan dipilihnya. Kemudian dia minta peran Allah untuk memberitahu kepada setiap orang percaya. Orang percaya ketika ingin menentukan pilihan, apakah akan masuk ke perguruan tinggi ini, apakah mau masuk ke instansi ini, nanti lanjut studinya kemana, kemudian cita-citanya apa, mau jadi akademi atau mungkin mau kedinasan dan lain sebagainya. Maka orang percaya harus mengawalinya dengan doa. Doakan semua pilihan yang ada, pilihan yang tertera, sampaikan kepada Tuhan dan minta peran serta Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan Yesus dalam memilih yang harus diteladani orang percaya adalah ayat 13b sampai 14, kemudian 16 sampai dengan 19, yaitu
melakukan pilihan. Setelah Yesus berdoa, kemudian Yesus turun dan memanggil murid-muridnya. Dipanggilnya semua, kemudian dia tetapkan siapa yang akan menjadi rasul. Dia tetapkan 12 orang dari sekian banyak murid untuk menjadi rasulnya. Yesus melakukan pilihan itu dalam pimpinan Tuhan. Orang percaya setelah sekian banyak pilihan yang ada, yang tertera di hadapan kita, yang menggiurkan hati kita, doakan pilihan itu, kemudian pilihlah pilihan itu dalam pimpinan Tuhan. Kemudian pilihlah pilihan itu untuk maksud dan tujuannya Tuhan, bukan maksud dan tujuannya kita. Jangan semata-mata supaya aku kaya. Jangan semata-mata supaya kehidupan ekonomi keluargaku berubah. Orang tidak akan menghina, mencelaku lagi, merendahkanku lagi seperti dahulu kala. Tidak, bukan itu. Tetapi lakukanlah pilihan itu. Apakah ingin jadi kaya? Kayanya untuk apa? Kayanya untuk Tuhan. Ekonomi meningkat untuk Tuhan. Martabat naik untuk Tuhan. Keluarga terhormat untuk Tuhan. Jadi bukan semata-mata supaya orang lain sadar, supaya orang lain tahu, supaya orang lain jangan mencela. Tidak semata-mata itu, tapi semata-mata adalah untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, teladan Yesus dalam memilih. Ini yang harus diteladani oleh orang percaya. Ayat 14 dan 15, memaksimalkan pilihan. Setelah Yesus berdoa, kemudian memilih 12 rasul, dan akhirnya dia maksimalkan pilihan itu. Dia berikan mandat kepada siapa yang dipilihnya untuk mendampingi dia. Dia berikan mandat untuk memberitakan Injil. Kemudian dia beri kuasa untuk mengusir setan. Untuk memberitahu begini, orang percaya banyak pilihan yang ditawarkan baginya, banyak pilihan yang ada di benak dan pikiran kita. Doakan, kemudian pilih itu dalam pimpinan Tuhan untuk maksud Tuhan. Setelah itu biarlah itu maksimal sebagai pilihan yang sudah kita tetapkan dalam Tuhan. Kenyataan Yudas menjadi pengkhianat. Apakah Tuhan salah memilih? Tidak, justru untuk maksudnya Tuhanlah hal itu terjadi. Maka sekalipun itu menyedihkan dan mengecewakan, maka itu dimaksimalkan juga untuk Tuhan. Jangan kecewa, jangan menyalahkan siapapun, tapi lihatlah bahwa itulah yang terbaik untuk saat itu dalam konteks pilihan kita, yang di dalamnya kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, untuk pagi ini kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu, meneladani caramu Yesus dalam memilih. Biarlah ketika banyak pilihan yang kami hadapi, kami pun akhirnya berhasil memutuskan pilihan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.